Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to English class with Miss Mutia. How was your day? Bagaimana kondisi kalian semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat dan tetap bersemangat meski masih dalam rangka PJJ alias pembelajaran jarak jauh. Well, students, untuk pertemuan kita yang ketiga kali ini, kita masih di chapter 1, talking about self, namun di part 3 atau di bagian yang ketiga kali ini, topiknya adalah tentang simple present tense. Are you ready? Let's get started. Oke, sebelum kita membahas simple present tense lebih baik, kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan sentence. Sentence dalam bahasa Indonesia berarti kalimat. Nah, kalimat itu biasanya minimal memiliki subjek dan predikat. Subjek berarti pelaku, sedangkan predikat berarti kegiatan yang dilakukan. Nah, secara umum, kalimat itu terbagi menjadi dua. Ada kalimat nominal dan ada kalimat verbal. So sentence is divided into two. First, nominal sentence and the second one is verbal sentence. Nah, mari kita bahas satu persatu. Langsung saja. Bagian pertama yaitu nominal sentence. Nah, ciri dari kalimat nominal dalam bahasa Inggris itu adalah adanya to be. Miss ulang kembali. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas to be. To be itu di dalam simple present tense ada 3. Am, is, dan are. Diingat ya, is digunakan untuk subjek tunggal. Seperti she, he, it. Kemudian am hanya digunakan untuk I. Sedangkan are itu digunakan hanya untuk subjek jamak alias you, we, dan they. Oke? Pahami itu ya, dan ingat-ingat. Alright, langsung kalian coba lihat ke contoh di sana ada kalimat sederhana. Miss bacakan, I am a boy. Saya adalah seorang laki-laki. Coba mana subjeknya? Tuh ada kan yang warna hijau, I itu subjek. Am, to be-nya. Nah, di sini kita lihat a boy itu berfungsi sebagai kata benda. Nah, ciri dari nominal sentence biasanya setelah to be itu akan diikuti kata benda atau noun, bisa juga dengan kata sifat atau adjective, bisa juga dengan kata keterangan alias adverb. Nah, kalimatnya menjadi seperti ini. I am a boy. Itu jika pakai kata benda. I am diligent. Itu jika pakai kata sifat. I am from Bandung. Nah, itu jika pakai kata keterangan. Alright, untuk lebih memahami, langsung saja lihat ke example atau contoh soal. Nah, nominal sentence itu sendiri terdiri dari 3 kalimat. Ada yang dinamakan positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Sekali lagi, jadi kalimat itu ada yang disebut kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Langsung saja ke contoh soal. Contoh kalimatnya, I am diligent. Saya rajin. Negatifnya berarti kebalikannya. Tambahkan kata tidak. Berarti jadi saya tidak rajin. Bahasa Inggrisnya, I'm not diligent. Nah, ciri dari negatif itu ada kata not. Not-nya di mana? Nah, kalian tulis not-nya setelah to be. Jadi, kalau misalnya Miss ubah di sini menjadi subjeknya she, berarti pakai is, ya kan? She is diligent, dia rajin. Negatifnya berarti dia tidak rajin. Nah, bahasa Inggrisnya she is not diligent. Nah, ada satu lagi namanya interrogatif alias kalimat tanya. Kalau kalian ingin membuat kalimat tanya, pindahkan saja to be-nya ke
awal kalimat. Sehingga seperti ini. Am I diligent? Apakah saya rajin? Nah, jadi am di sana artinya apakah, seperti itu. Kalau di sini to be-nya is, ya berarti is lagi. Is she diligent? Apakah dia rajin? Is di sini fungsinya sebagai kata tanya, artinya apakah. Nah, seperti ini juga sama. You are diligent. Kamu rajin. Kalimat tanyanya gimana? Are you diligent? Apakah kamu rajin? Nah, intinya untuk kalimat tanya, jika to be-nya di awal, berarti to be tersebut artinya menjadi apakah, yang berfungsi sebagai kata tanya. Alright, you got it? Nice. Nah, saatnya kalian mengerjakan latihan soal sebagai tanda kalau kalian sudah paham. Well, nomor 1 di sana ada kalimat positif. He is my best friend. Dia adalah sahabat terbaikku. Nah, ubah kalian ke dalam bentuk negatif dan bentuk interrogatif. Silahkan. Nomor 2-nya, disediakan kalimat negatifnya. My hobby is not playing guitar. Hobi saya bukan main gitar. Nah, ubah kalimat itu menjadi kalimat positif dan kalimat interrogatif. Good luck, students! Well, selanjutnya di bagian yang kedua yakni verbal sentence. Verbal sentence ini biasanya memiliki kata kerja. Kata kerja itu contoh di dalam bahasa Indonesia seperti kata membaca, menulis, makan, minum. Nah, itu semua adalah kata kerja. Sama kok, membaca, read, menulis, write, makan, eat, minum, drink. Nah, itu kata kerja. Nah, untuk memahaminya, kalian perlu mengetahui dulu bahwa di dalam verbal sentence itu ada kata bantu yang digunakan, yakni do dan does. Do dan does. Jadi gini, kalau tadi nominal sentence kata bantunya itu pakai to be. Nah, kalau di verbal sentence kata bantunya itu pakai do atau does. Nih, di sana Miss sudah bagi dua. Subjek I, you, we, they itu menggunakan kata bantu do. Sedangkan she, he, it itu menggunakan kata bantu does. Ingat-ingat itu aja pokoknya. Kalau kalian ingat aturan ini, maka kalian akan lebih mudah memahami konsep simple present tense untuk verbal sentence. Alright, langsung saja ke contoh kalimat. Miss Mutia drinks a cup of tea. Miss Mutia subjeknya, drink predikatnya alias verb 1. Nah, apa maksud dari verb 1? Nah, di dalam bahasa Inggris verb itu ada 3 jenis kan? Verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, kalian cukup fokus di verb yang ke-1. Present tense itu menggunakan verb bentuk yang ke-1 atau bentuk present. Nah, di sana lalu ada objek. Nah, objek ini boleh ada, boleh juga tidak ada. Yang penting kalian bisa dulu menentukan mana subjek dan mana predikat atau mana verb. Nah, Miss Mutia drinks. Di kata drinks ini ada akhiran s. S ini adalah ciri dari simple present tense bentuk positif. Jadi jika verbnya ada akhiran s, maka jelas itu adalah simple present tense, bentuk yang positif. Kenapa ada akhiran s? Harusnya kan drink itu ditulisnya drink, gitu kan? Nah, ini sudah betul kids. S ini adalah ciri bahwa subjeknya tunggal. Miss Mutia di sini tunggal. Atau kata gantinya she.
Nah, patokannya di sini she, he, it. Di kalimat positif, verbnya itu harus menggunakan akhiran s atau es. Jadi kalau misalnya Miss Mutia sleep, itu salah. Yang betul adalah Miss Mutia sleeps. Nah, kayak gitu ya. Langsung saja ada contoh soal yang lainnya di sini yang di tabel. Kita bahas nih. Di kalimat verbal itu juga ada kalimat positif, negatif, dan interrogatifnya. Yang pertama, kalimat positif. They live in Cimahi. Mereka tinggal di Cimahi. Negatifnya seperti ini. They do not live Cimahi. Nah, cirinya ada kata do ditambahkan not. Jika disingkat maka menjadi don't. Don't ini singkatan dari do dan not. Kenapa harus ada ini? Jelas, karena tidak bisa kalian langsung seperti ini. They not live. Itu salah. Ya, yang betul adalah they do not. Nah, do not ini adalah ciri dari kalimat negatif simple present tense. Ya, bentuk jamak. I, you, we, they pakai do. She, he, it menggunakan does. Nah, makanya di kalimat yang sudah ditandai warna biru di sini, she lives in Cidawolong. Dia tinggal di Cidawolong. Negatifnya, she does not live. Kenapa pakai does? She itu kan tunggal, sehingga gak boleh pakai do. She itu harus pakai does. Berarti does not. Disingkat menjadi doesn't. Kalian boleh pakai doesn't, boleh pakai juga does not. Nah, kata live-nya, kata tinggalnya, balik lagi ke habitat, yakni tidak menggunakan akhiran s di pada verbnya. Seperti itu ya, itu ya. Jadi jangan she does not lives, tapi hilangkan s-nya. Jadi she does not live. Kenapa harus dihilangkan di kalimat negatif? Karena sudah ada does, sehingga tidak perlu double, ada lives juga. Alright, next terakhir di kalimat interrogatif, yaitu kalimat tanya, aturannya sama. Karena di sini kata bantunya menggunakan do, maka letakkan do-nya di awal kalimat. Sehingga, do they live in Cimahi? Apakah mereka tinggal di Cimahi? Atau jika kata bantunya does, berarti pakai does lagi. Does she lives in Cidawolong? Apakah dia tinggal di Cidawolong? Nah, berarti jika ada do atau does di awal kalimat, itu berarti apakah. Fungsinya sebagai kata tanya. Alright, mudah-mudahan. Well, selanjutnya, semangat ya. Silahkan mengerjakan exercise 2 atau latihan soal untuk verbal sentence. Good luck! Well, students, this is the end of our meeting today. So, jangan lupa catat materi yang Miss jelaskan pada pertemuan kali ini. Usahakan untuk mengirim tugas tepat waktu. Kalian edit dulu menjadi satu file foto, lalu kirimkan fotonya ke Google Classroom. Ingat ya, students, jika kalian menunda-nunda pekerjaan, biasanya nanti akan jadi malas. Jangan sampai seperti itu, ya. Miss percaya kalian adalah anak-anak yang pandai memanage waktu. So, thank you for your hard work. Terima kasih atas kerja kalian. Thank you for your attention. Terima kasih juga atas perhatian kalian. You guys, good job. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.